Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini yaitu pertemuan kedua di mata kuliah keperawatan paliatif, dan hari ini kita akan membahas terkait konsep keperawatan paliatif. Oke. Nah, saya ingin memperlihatkan beberapa gambar yang bisa menjadi latar belakang dari pelayanan paliatif. Ini ada dokter, ada pasien yang diintubasi, kemudian ada perawat yang menjaga atau monitoring. Terus ada juga mungkin kondisi-kondisi di mana pasien diberikan DC shock atau kompres. Selain itu juga ada beberapa pasien yang harus setiap minggu dilakukan hemodialisa karena dia gagal ginjal. Nah, kenapa saya memperkenalkan kalian seperti ini? Untuk memahami bahwa pentingnya perawatan paliatif di penyakit-penyakit yang kronis. Nah, kemajuan teknologi dan alat-alat medis seperti ini bisa membuat seseorang yang memiliki penyakit kronis maupun terminal bisa mempertahankan hidupnya. Tetapi hidup lebih lama itu tidak berarti hidup lebih baik. Makanya keperawatan paliatif ini hadir untuk memberikan pendekatan yang berbeda, ya, pendekatan yang berbeda. Kita tahu bahwa pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis dia akan menyebabkan pasien itu akan mengalami beberapa masalah fisik seperti nyeri, mual muntah, kelelahan. Selain itu juga mereka akan mengalami gejala-gejala psikologis seperti putus asa, tidak sembuh-sembuh, kemudian distres emosional, gelisah, rasa takut, bahkan mungkin depresi. Begitupun dengan keluarganya, mungkin dia akan lelah dengan merawat ataupun mengalami kelelahan, ya. Nah, oleh karena itu kita akan membahas apa sih sebenarnya paliatif itu. Menurut WHO atau World Health Organization, perawatan paliatif adalah pendekatan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup pasien, baik itu anak-anak maupun dewasa, serta keluarganya dalam menghadapi penyakit yang mengancam jiwa dengan cara meringankan penderitaan rasa sakit melalui identifikasi dini, pengkajian yang akurat, penata laksanaan nyeri, serta masalah lainnya baik itu fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Jadi dari definisi di sini bisa kita ambil kesimpulan, 3 kesimpulan ya. Jadi perawatan paliatif itu berusaha atau berfokus pada meningkatkan kualitas hidup pasien. Kualitas hidup pasien itu diartikan sebagai kepuasan hidup atau kepuasan seseorang terkait hidupnya. Yang kedua, fokus pelayanan atau perawatan paliatif tidak hanya pada anak-anak, tidak hanya pada pasien dewasa, tetapi juga keluarganya. Kemudian, perawatan paliatif tidak berfokus pada fisik saja, gejala fisik, tetapi semua aspek-aspek yang dapat meningkatkan kualitas hidup pasien, misalkan aspek psikologis, aspek sosial, atau aspek spiritual. Jadi perawatan paliatif itu perawatan total, ya, perawatan total. Kemudian lanjut, istilah-istilah tentang paliatif. Mungkin dari kalian pernah membaca beberapa buku di mana ada namanya hospice, ada namanya end of life care, ada namanya supportive care. Semua itu
ada kaitannya dengan paliatif. Misalkan hospice care. Hospice care itu tidak selamanya atau selama hospice care itu merupakan bagian dari perawatan paliatif. Tetapi keperawatan paliatif tidak berarti pelayanan hospice. Karena kalau perawatan paliatif itu mulai dari seseorang didiagnosa penyakit kronis, maka perawatan paliatif akan dimulai meskipun porsinya sedikit ya, porsinya sedikit. Kemudian sedangkan hospice itu cenderung berbasis komunitas. Kemudian hospice juga cenderung diaplikasi pada pasien-pasien yang memiliki harapan hidup kurang dari 6 bulan. Hospice ini bisa berada di rumah sakit maupun bisa berada di rumah singgah. Kemudian yang kedua, end of life care atau perawatan akhir hayat. Biasanya adalah perawatan pada masa-masa sakratul maut, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah supportive care atau perawatan suportif. Ini sebenarnya dulunya ini adalah alternatif dari perawatan paliatif. Cuma supportive care ini cenderung artinya lebih luas karena tidak hanya pasien-pasien paliatif tetapi hampir semua pasien baik itu bukan penyakit kronis itu membutuhkan supportive care gitu ya. Nah, tujuan perawatan paliatif menurut Maxifer and Ross tahun 2017, secara singkatnya ada 3 tujuan utama dari perawatan paliatif. Yang pertama, mengurangi penderitaan pasien, baik itu fisiknya maupun psikologisnya, bahkan spiritualnya juga. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang ketiga, memberikan support kepada keluarga. Jadi, perawatan paliatif itu tidak hanya bertujuan pada bagaimana kualitas hidup pasien, tetapi memberikan dukungan kepada keluarga, baik itu dukungan psikologis maupun dukungan pada proses berduka. Nah, tujuan akhir dari perawatan paliatif diharapkan pasien itu bisa meninggal dengan cara terbaik atau disebut good death. Kalau di Islam mungkin disebut sebagai husnul khotimah. Gitu. Nah, perawatan paliatif atau di dalam perawatan paliatif kemungkinan besar pasien itu bisa meninggal dan keluarga bisa merasakan dampak psikologis. Nah, hal terpenting di dalam perawatan paliatif, meskipun pasien meninggal, tetapi diharapkan di dalam paliatif itu adalah sebelum pasien meninggal, pasien dan keluarga itu dipersiapkan baik itu secara mental maupun secara spiritual, agar pasien sama keluarga ini mampu menghadapi atau siap menghadapi kondisi atau keadaan yang buruk. Ya. Nah, prinsip-prinsip perawatan paliatif ini berdasarkan WHO ya. Yang pertama, menghilangkan nyeri atau gejala nyeri, karena pada penyakit kronis seringkali gejala nyeri ini sangat tinggi ya, sangat dialami oleh pasien. Kemudian mencegah timbulnya gejala-gejala serta keluhan fisik lainnya seperti gejala psikologis seperti cemas, depresi, kemudian gejala sosial. Yang kedua, menghargai kehidupan dan menganggap kematian sebagai proses normal, tidak mempercepat atau menghambat kematian. Yang keempat, memberikan dukungan psikologis, sosial, dan spiritual. Yang kelima, memberikan dukungan agar pasien dapat seaktif mungkin di sisa-sisa hidupnya.
Kemudian yang keenam, memberikan dukungan kepada keluarga sampai masa duka cita. Jadi perawatan paliatif itu memberikan dukungan kepada keluarga sejak dia divonis atau masuk pada perawatan paliatif sampai proses berduka. Yang terakhir, menggunakan pendekatan tim untuk mengatasi kebutuhan pasien dan keluarga. Jadi perawatan paliatif itu tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi bekerja secara kolaborasi dengan tim-tim kesehatan yang lain, misalkan dokter, apoteker, fisioterapi, psikolog, ya seperti itu ya. Nah, model keperawatan paliatif atau bentuk perawatan paliatif. Ada dua, perawatan sportif di rumah atau home care. Yang kedua adalah pelayanan rawat inap di rumah sakit. Nah, perawatan suportif di rumah ini salah satunya contohnya adalah respite care. Kalau di Indonesia mungkin masih agak jarang atau mungkin bahkan belum ada. Tapi kalau di luar, ini respite care ini menjadi fenomena tersendiri di sana ya. Respite care itu maksudnya tim kesehatan itu berusaha mengganti peran keluarga, di mana keluarga mungkin mengalami kelelahan dalam merawat pasien. Kemudian yang kedua, pelayanan rawat inap, bentuknya mungkin perawatan paliatif di rumah sakit atau perawatan di hospice, gitu ya. Nah, peran perawat di dalam pelayanan paliatif. Yang pertama, mengkaji kebutuhan pasien, apa yang dibutuhkan, baik itu fisik maupun psikologis. Yang kedua, mengkoordinasi perawatan paliatif, baik yang rawat inap maupun yang di rumah atau bahkan di tempat hospice. Yang ketiga, memanage gejala baik itu fisik maupun psikologis agar pasien bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Memberikan support kepada keluarga, dukungan, gitu ya, dukungan kepada keluarga. Nah, tim paliatif. Jadi paliatif yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu berlandaskan pada prinsip-prinsip interprofesi. Interprofesi itu atau interdisiplin atau kolaborasi antar tim kesehatan. Nah, ada beberapa tim paliatif. Yang pertama bisa dari dokter. Yang kedua bisa dari pekerja sosial atau psikolog. Yang ketiga fisioterapi, ada apoteker, ada orang gizi. Nah, peran dokter salah satunya adalah manajemen keluhan, pengkajian secara medis, peresepan obat. Yang kedua, peran pekerja sosial atau psikolog, manajemen psikologis, manajemen emosional, kemudian manajemen sosial, bahkan spiritual. Spiritual ini sangat penting di dalam perawatan paliatif, ya. Apalagi kita di Indonesia yang cenderung masyarakatnya adalah religius. Yang ketiga, atau anggota tim ketiga itu fisioterapi. Fisioterapi ini berusaha mengatasi masalah fisik yang dialami oleh pasien, ya, khususnya secara non farmakologi. Yang keempat yaitu apoteker atau farmakolog, yaitu menyediakan obat-obatan untuk pasien serta melakukan pendidikan terkait pengobatan. Misalkan apa dampaknya, apa dampak obat itu, kemudian berapa durasinya, berapa kali diminum, berapa dosisnya, gitu ya. Yang kelima, orang gizi. Orang gizi ini perannya menetapkan pola diet buat pasien. Jadi pada pasien-pasien kronis biasanya pola makannya akan mungkin terganggu, atau bahkan mungkin karena pasien-pasien kronis itu atau terminal itu biasanya akan mengalami anoreksia, penurunan berat badan. Jadi sangat penting orang gizi ini dia menetapkan pola diet
buat pasien, bagaimana makannya hari ini, makannya besok, sehingga tidak mengalami kejenuhan dalam proses diet atau makannya. Oke, terus tugasnya untuk teman-teman silakan buat resume terkait artikel yang saya sudah kirimkan. Itu aja materi terkait konsep keperawatan paliatif. Nanti kita akan sambung di pertemuan berikutnya, yaitu pertemuan ketiga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.